Orang herder yang nggak terima dibilang ini editan dan tanya sama Bang Metatron coba, pasti dia nggak akan bohong tuh. Pasti dia bilang ya memang itu edis gitu. Jadi edis berusaha bohong, bagaimanapun saksinya ada sendiri orang dalamnya mereka sendiri. Yang ini Gitu. kan, Bro, yang ini. Iya, siapa Bang? Ini kan Siapa? suara Metatron kan? Tetangga saya orang Mm-mm. Kristen ada poligami. Betul, Tokoh betul, betul. Kristen. Nah, sekarang berubah pertanyaannya. Loh, Sekarang berubah pertanyaannya. itu berarti tidak, Sekarang Abang tidak menyimak pertanyaan kita dong, kan tokoh Kristen. standar tokoh itu apa? Standar tokoh itu siapa? Kalau kayak gitu pertanyaannya, ini berarti memang Itu di Abang jalan itu ya. cuma Nah, jadi ini diskusi mereka ya terkait dengan Itu edisnya di jalan. Metatron. Oke, jadi karena Jadi gini, pernyataan Bro, dia, itu suaranya edis itu kan silakan. agak kecil. Itu sebenarnya dia di jalan terus kayak kena angin gitu. Hmm, Terus pakai pakai headset yang 5 ribuan kali itu. Makanya suaranya kayak gitu. Tetapi kan ini jelas ya bahwa mereka yang berkomunikasi itu adalah Edis. Mereka bisa yang namanya memberikan kesaksian itu sendiri bahwa itu adalah suara Edis, benar kan? Jadi para Ya, binatang-binatang ini jangan membantah lagi betul, bahwa ini betul. AI apa segala macam gitu. Karena Iya, bukan jangan. hanya Ini satu. Sohi, ya. Silakan. Gini aja deh, kalau sampai Bang Meta bilangnya bukan edis, aku sunat 2 kali, guys. Tak jamin itu edis memang. Itu coba langsung aja Bang Metanya ditanya. Oke. Nanti coba panggil Bang Meta ya kemari supaya langsung nanya aja ya. Apakah suaranya itu suara dari Edis atau bukan? Kalau memang itu juga bukan suaranya Edis, saya potong titik saya. Ya, biar saya gantung juga kalau memang mereka mereka bersaksi bahwa ada contoh lah ya, ini mengatakan bahwa mereka bilang bahwa ini bukan suara Edis ya, contoh 2 orang lah, Bang Kodex dengan Bang Meta itu ya. Nah itu saya potong titik saya, nanti saya gantung gini ya, biar kalian tahu bahwa ini titik saya udah potong karena telah memfitnah ya. Dan ini kita lagi Bro Kiamat, kita lagi menjawab segala tuduhan yang disampaikan Edis terkait dengan Tuhan ya. Ini nomor satunya karena kemarin Edis lagi ngomong tentang Tuhan dan Tuhan. Jadi Tuhan itu apa? Tuhan itu apa? Dia bilang Tuhan Yesus ya seperti yang dulu lah Bro Kiamat. Pernah tahu kan bahwa Edis tuh hanya manggil ini aja. Saya sudah sering mengatakan ya bahwa kata Tuhan Yesus itu tidak tepat. Itu tidak benar. Yang benar itu Tuhan Yesus, itu yang benar. Jadi menurut Bro Kiamat mungkin ada pandangan lain. Tadi saya sudah menjelaskan kalau Tuhan itu hanya bersifat antara insani, sedangkan Tuhan itu bersifat ilahi, kepenguasaannya kepada seluruh bumi alam semesta. Mungkin ada pendapat lain dari Bro Kiamat yang mau ditambahkan? Wait, Bro, tadi suaranya hilang dari awal tadi. Ini baru Yang mana? kedengaran 3 detik akhir. Ya, Yang 3 detik Oke, akhir ini. itu baru kedengaran lagi. Coba ulang dikit aja gimana. Jadi ini kemarin ada yang namanya si Edis buat 10 pernyataan yang bertentangan dengan kita. Ya, ini masih dengar nggak Bro? Dengar nggak? Aman terus. Nah, Dengar. kemudian dia kan menjelaskan bahwa Tuhan dan Tuhan itu sebenarnya nggak usah pakai kepada Yesus itu kata Tuhan, tetapi hanya sekedar Tuhan. Nah, kita sudah sering menjelaskan bahwa Tuhan dan Tuhan itu berbeda karena Tuhan itu hanya bersifat insani, sedangkan Tuhan itu kan ilahi, kepenguasaannya. Nah, kira-kira di dalam Bro Kiamat mungkin ada yang mau disampaikan, ada yang mau ditambahkan. Tadi saya sudah mengambil sedikit lah ya tentang sumber datanya cuma dari Wikipedia sih. Itu sudah menjelaskan terkait perbedaan Tuhan dan Tuhan. Nah, mungkin ada yang mau ditambahkan, Bro? Kalau enggak, kita lanjut lagi. Bro? Nih Kiamat gimana? Kayaknya sinyalnya kurang bagus ya. Ini saya
Oke, silakan. Ada perbedaan kata Tuhan dan Tuhan, silakan. Nah, kalau kita kembalikan pada bahasa Yunaninya kan itu kyrios. Jadi kyrios ini tuh maknanya itu gelar. Karena gelar itu selalu disandang kepada pribadi. Jadi tidak bisa nanti disebutnya em, kayak Kristus dalam kemanusiaannya disebutnya itu bukan Tuhan tapi Tuan. Nanti dalam keilahiannya disebutnya Tuhan bukan Tuan. Itu nggak bisa kita bilang eh, ada dua gelar yang berbeda pada nanti tentunya kesiapaannya itu menjadi ada dua karena pribadi memiliki gelar gitu. Jadi selalu pribadi yang memiliki gelar. Nanti kalau kodrat manusiawi yang punya gelar, kodrat ilahi yang punya gelar bukan pribadi, nanti jatuhnya jadi kenestorian gitu. Ini Jadi suaraku aman ya teman-teman? agak agak Hmm. sedikit ini sih, agak sedikit jeda tadi. Ya, jadi kepenguasaan ya, gelar kepenguasaan. Jadi kalau Tuhan penguasanya secara ilahi atau seluruh alam semesta ya, sedangkan insani itu antara seperti Tuhan dan budak lah ya, antara manusia dengan manusia. Benar nggak? Jadi kalau dikatakan Tuhan, Tuhan ini tuh bicara tentang keapaan. Apa itu Tuhan gitu ya. Dan Tuhan itu sendiri itu seperti yang dijelaskan sama Theophilus dari Antioquia. Aku bisa nunjukkan datanya tuh. Jadi dijelasin bahwa kata Tuhan itu berbicara tentang keapaan. Dan keapaan itu dimiliki oleh kesiapan. Contoh Bro Mata Pisau keapaannya apa? Sebagai manusia. Ya, kita sama-sama manusia, tetapi pribadinya kan berbeda. Betul. Gitu. Nah, itu antara keapaan itu sebagai realita abstrak, sedangkan kesiapaan itu yang konkret. Realita konkretnya itu kesiapaan. Jadi kalau keapaannya Allah itu dikatakan sebagai Tuhan. Ya, tetapi karena keapaan itu atau kodrat itu dimiliki oleh pribadi, ya, jadi pribadi itu pasti memiliki kodrat. Tetapi kodrat itu belum tentu itu pribadi gitu. Karena kenapa? Karena contoh batu itu kodrat. Tapi dia bukan pribadi gitu. Tapi pribadi pasti memiliki kodrat. Gitu. Jadi realita konkret itu pasti memiliki realita abstrak. Rumusannya seperti itu. Itu Oke. nggak bisa nanti dibilang batu itu kodrat tapi pribadi, nggak bisa. Makanya dua kodrat Kristus tidak membuat dia menjadi dua pribadi. Karena selalu pribadi itu yang mengakses kodrat. Jadi Sang Firman itu mengakses kodrat manusiawi. Nah, sehingga dia dikatakan Tuhan itu sebagai pribadi Sang Firman. Dia dikatakan Tuhan ya karena dipandangnya sebagai Mesias gitu loh. Yes. Tapi tetap pribadinya itu tidak pernah berubah menjadi pribadi Tuhan, itu tidak pernah. Pribadinya tetap sebagai Sang Firman Allah, pribadinya Tuhan gitu. Gitu. Jadi ketika dipandang oh Kristus ini Tuhan gitu misalnya. Ya karena yang dipandang ini kan memandang pribadinya ini sebagai Sang Firman tapi dalam kemanusiaan gitu. Gitu. Karena orang ketika melihat oh ini manusia gitu, makanya dipanggilnya Tuhan, tetapi selalu pribadinya itu adalah Sang Firman. Ya, walaupun Begitu. dalam kata Yunani itu kyrios ya, tetap kyrios, tetapi tetap ada. Ya, tetap ada pribadinya. Tetapi dalam terjemahannya ya tetap ada pribadinya. Melekat Tuhan itu karena perubahan dari kata Tuhan ini menyangkut kepada ilahi dan insani. Oke ya, jadi itu jawaban terkait dengan Tuhan dan Tuhan. Nah, terkait dengan hipostasis yang dibuang Tritunggal ini dibuang ke tong sampah, mungkin ada yang mau menjelaskan? Satu lagi, Bro. Silakan. Tuhan pun itu ini di dalam perjanjian lama ya. Itu ada kata Tuhan nih. Coba di dalam Yeremia ya.
Yeremia Pernah ini nggak? Pernah ngecek itu nggak? Yeremia 15 kalau nggak salah ya. Aku terakhir dulu. Dalam Yeremia, loh, Saya juga pernah baca sih, tapi bentar. menjelaskan itu tuh kayaknya nggak mau ribet-ribet. Oke, ini suaraku kedengeran ya? Dengar. Nah, Yeremia 31 ayat 32, bro. Coba dibuka kan. Supaya teman-teman ini ayatnya. 31 ayat 32 ya. Yeremia 31, 32. Nah itu. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Ini kepada bangsa Israel ya. Perjanjianku itu telah mereka ingkari. Meskipun akunya ini siapa? Tuhan ya. Tuhan. Meskipun Tuhan. aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka, demikian firman Tuhan. Nah, jadi Tuhan pun itu bisa disebut Tuhan. Betul. Jadi bukan berarti Tuhan itu manusiawi gitu. Bukan berarti Tuhan itu kodrat menunjukkan kodrat manusiawi. Enggak selalu seperti itu rumusannya. Betul. Itu kan Jadi belum Tuhan inkarnasi. itu bukan. Jadi Tuhan itu kan bukan berarti bahwa dia itu hanya sekedar karena ini menempatkan dirinya kepada Tuhan yang atas mereka. Jadi antara manusia Tuhan itu disebut Tuhan atas mereka itu kepemilikan dia hanya kepada mereka ya. Ini sebelum inkarnasi ya bro ya. Iya, Jadi itu sebelum hal ini inkarnasi dikatakan. Tuhan, iya. Tuhan Aku atas menjadi mereka. Tuhan yang berkuasa atas mereka karena dianggapnya mereka ini kan manusia itu memiliki Tuhan gitu ya. Nah Tuannya ini, Tuannya dari manusia ini, Tuhan di atas segala Tuhan itu bisa menunjuk kepada Tuhan gitu loh. Tuhan, betul. Makanya Kristus dikatakan Tuhan di atas segala Tuhan. Jadi ketika Kristus disebut sebagai Tuhan, bukan Tuhan yang setara dengan kita gitu loh pribadinya, tapi dia Tuhan di atas segala Tuhan. Betul. Jadi itu Tuhan gitu, tetap maknanya itu kembali kepada pribadinya sebagai firman Allah. Gitu. Nah, ada 1, 2, sebentar ya. Saya coba buka ya. 3. Nih. Si kepala alien nih. Bentar ya. Nah, ini ada Edis mengatakan bahwa Tuhan itu, orang Kristen mengira bahwa Tuhan itu pencipta. Padahal kan tidak sebetulnya seperti itu ya, tidak sebenarnya seperti itu. Dan Edis ini ngarang ketika waktu mengatakan bahwa orang Kristen mengatakan Tuhan itu berarti sang pencipta. Berasal dari kata sang pencipta, kan tidak. Makanya saya bingung dengan cara berpikirnya Edis ini yang memang ya DO 2 kali ya. Bentar ya, coba kita bukain ini ya. Saya kayaknya ada, cuma nggak bisa dibuka di sini ya. Sekalian promosiin loh channel saya. Ya, kalian. Sekalian promosiin loh. Ezra Soru, dia mengatakan Yesus tidak menolak penyembahan, maka dia Tuhan. Ini lagi coba. Boas. Jadi anak buahnya Daud juga menyembah kepada Daud. Jadi menyembah apa sih definisinya itu dulu? Nah, sama dengan tuduhan kata Tuhan ini tadi. Dikatakan, kenapa kamu menuhankan Yesus? Nah, terus yang ada ketika Yesus baru lahir itu kan, terus orang-orang timur menyembah. Nah, inilah suka salah tafsiri. Ini juga. Nah, bayangkan. Nah, ini disalahpahami oleh orang sekaliber Ezra Soru. Ezra Soru itu tidak ada apa-apanya daripada kamu, Des. Makanya ini saya prihatin. Saya pernah lihat satu ceramah dari Ezra Soru. Dia mengatakan Yesus tidak menolak penyembahan, maka dia Tuhan. Ini lagi coba. Iya. Sekarang ketika
Bani Het tidak menolak penyembahan dari Abraham ketika Apakah- dihantar ke sana. Apakah Bani Het itu Tuhan? Nah, ketika Rut menyembah Boas dan Boas tidak menolak, Apakah Tuhan. Boas? dan masih banyak lagi ya. Ini makanya yang saya bilang, Ustaz. Oke, ini oke. makanya saya bilang tadi begini. Saya bilang begini. Kalau kita memahami Bible ini dengan kacamata di luar Yahudi, ya kacau begini. Kacau. Kacau semuanya, kacau semua. Kacau. Makanya Nih, kita harus pertanyaan menarik. Apakah Esra Soru, pendeta Budi Asali dan lain-lainnya itu apakah tidak tahu atau pura-pura nggak tahu? Jadi menurut saya gini, Kang. Ada sebuah pengaruh yang sangat besar di dalam sekolah. Ya, orang kalau sekolah itu dia itu otomatis akan niru gurunya. Gurunya. Kalau gurunya bilang terjemahan Kurios itu Tuhan, maka muridnya akan bilang begitu semua. Tuhan Nah, semua. ini yang terjadi kepada Bart Ehrman, ya. Kalau tahu lah pasti Bart Ehrman ya. Bart Ehrman itu kan dia seorang murid juga, di mana dia salah satu murid yang dia nggak mau percaya dogma yang diajarkan oleh gurunya itu. Gurunya. Oke. Jadi sebenarnya Ya. Jadi simpel aja gini ya. Kita melihat Edis ini ya memang sekolahnya juga terbatas. Ya 2 kali untuk yang namanya tidak lulus dalam hal yang sekolah. Ya, jadi hal-hal yang menyangkut tentang sekolah, dia nggak percaya lagi tentang pendidikan. Ya, jadi pendidikan itu penting sebenarnya supaya jangan sesat. Ya, ini yang menjadi pemahaman yang dia mau mengikuti narasinya sendiri, pemikirannya sendiri. Padahal sekolah dalam hal-hal duniawi saja, Edis gagal 2 kali. Contohnya nih, ya, ini contoh lah. Ya, ketika waktu kuliah di Universitas Widya Mataram, ya, itu mengajukan pengunduran diri, tidak lulus. Ya, ini tidak lulus. Nah, ini menjadi persoalan hidup ya, ketika waktu orang yang tidak lulus sekolah. Nah, kemudian lagi ini lagi ya, teknik sipil tidak lulus, belajar hukum lagi tidak lulus. Ini menolak pengetahuan. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Ya, Anda tahu, ya teman-teman semua, kalau Anda tidak yang namanya dapat pengajaran, Paulus itu pengajar dan dia mengajar di ruang yang namanya ruang kuliah Tiranus. Ya. Jadi kalau Anda yang tidak tahu tentang pengetahuan, belajar dari yang memang lebih mengerti. Paulus itu seorang dosen, saya bilang. Nah, itu yang nggak diterima oleh umat-umat Mokondo juga. Bahwa Paulus itu adalah seorang dosen. Jadi kita itu belajar bukan dari manusia buta huruf sama seperti orang ini. Ya, ayat yang mengajarkan bahwa Paulus itu memberikan pengajaran di ruang kuliah Tiranus itu saya pernah buka waktu debat dengan si Yusuf PI, teman-teman. Bentar ya, saya bukain lagi ya. Jadi supaya ngerti nih. Jangan sampai menolak yang namanya pendidikan, teman-teman. Nah, ini bahaya ya. Makanya sok pintar. Bentar ya, Separa Rasul 19. Jadi itu namanya sekolah tuh sudah ada sejak dahulu. Ya. Nih ya, supaya cepat aja. Tetapi ada beberapa orang yang tegar hatinya, mereka tidak mau diyakinkan, mereka malahan mengumpat jalan Tuhan di depan di depan orang banyak. Karena itu Paulus meninggalkan mereka dan memisahkan murid-muridnya dari mereka dan setiap hari berbicara di ruang kuliah Tiranus.
Jadi sumber pengajaran Allah Tritunggal yang Maha Kudus ini sejak dahulu sudah diajarkan. Ya, rumusan dari Alkitab itu ya Allah Tritunggal. Jadi Paulus itu mengajar di ruang kuliah Tiranus deh. Bukan belajar dari manusia buta huruf. Jadi kalau orang yang menolak seperti ini ya, bukan saya ngomong bahwa orang-orang yang punya pendidikan itu SD sampai SMA itu ya tidak mengerti atau tidak memahami tentang perguruan tinggi. Tetapi minimal jangan seperti Edis lah. Kalau bodoh itu ikut, bukan sok ngajar. Nah, itu menjadi permasalahan ya. Jadi kalau mau menyerang orang minimal punya dasar. Ya, karena Paulus pun mengajar. Beda dengan si gila yang hanya modal buta huruf tapi mau ngajar gitu. Itu jangan. Kita ini orang Kristen punya hikmat, akal budi, kebijaksanaan, bukan disuruh untuk ngikut-ngikut orang buta huruf deh. Ya, jadi kalau Anda ini stop ya yang tanya-nanya rekening ya. Saya nggak di sini nggak buka-buka ngemis-ngemis seperti Edis. Anda boleh tanya, saya nggak pernah. Jadi jangan ngumpan-ngumpan saya nggak cari-cari duit di sini, Bang ya. Anda nanti kirim iPhone 17 aja, kirim berupa barang, jangan kirim duit ya. Saya nggak cari duit di sini. Anda mau kirim langsung aja iPhone 17 kirim. Ya, kalau barang saya terima, ya nanti kirim saja ke alamat saya. Kalau Anda tanya-nanya nomor rekening, ngomong tanya ke Edi sana. Ya silakan, Bro Kiamat. Di mute tuh, Bro. Aman. Coba di setelkan. Mantap itu. Itu sepertinya lanjutan dari video yang bro tadi. Lanjutannya. Sebentar ya. Kiamat 9. Yang ini ya? Ki.amat. Betul. Nah, yang itu yang Yeah. yang Edis Yesus Ini. bukan Tuhan itu. Oke. Yang menjadi Iya. manusia Yesus itu adalah firman, bukan Tuhan. Begitu. Ya, benar sekali. Karena itulah yang dikatakan Bible. Itu bukan kata saya, tapi itu kata Bible yang saya baca dan yang saya pelajari. Gitu. Sebenarnya definisi dari menuhankan itu seperti ini. Menyembah, menuhankan, itu seperti ini definisinya, Kang ya. Kalau kita baca Bible, kita dapat menemukan di situ bahwa Abraham sujud menyembah kepada Bani Het. Ya. Kemudian Yakub sujud menyembah kepada Esau. Ruth Ya, menyembah kepada Boaz, Ruth menyembah Iya, Boaz juga Ya, ada. Ruth Daniel kepada menyembah. Boaz, ya. Iya. Ya, Daniel juga menyembah kepada Raja Koresh. Juga begitu. Nah, Jadi- kok menyembah? Kenapa nggak menyembah kepada Allah? Kenapa menyembah kepada manusia? Jadi kenapa ini salah penerjemahan atau bagaimana? Kok di situ bukan salah dikatakan penerjemahan. Bukan salah penerjemahan. Jadi saya juga sedih ya melihat orang-orang seperti contohnya pendeta Ezra Soru ataupun yang lain-lain yang mengatakan, lihat, Yesus tidak menolak penyembahan, berarti dia Tuhan. Ini sebenarnya saya bilang pandangan-pandangan Helenisme yang dimasukkan ke dalam Bible. Nggak boleh seperti itu. Karena yang dimaksud menyembah di situ bukan beribadah, bukan beribadah. ya. Menghormati ya. Iya, ini sebagai bentuk penghormatan. Iya, Bahkan betul. bahkan Yakub di dalam Bible itu dia sujud menyembah kepada Firaun. Nah, berarti Ruth juga menyembah kepada Boaz. Daniel Boaz. Berarti kata-kata menyembah di dalam Alkitab itu bermakna penghormatan. Iya, bukan bermakna peribadatan. Dia bukan bermakna peribadatan. Waduh, ini hebat nih. Berarti menghormati ya. Iya, jadi itu suatu bentuk makanya yang dimaksud dengan hormat, puji dan sembah kepada Yesus itu maksudnya seperti itu. Bukan dalam maksud peribadatan, bukan. Oke, Dis. Ini sudah ambil poinnya. Nah, sekarang aku pengen tahu Tuhanmu itu siapa? Tuhanmu itu siapa? Ya, satu-satunya Tuhan di dalam Bible itu hanya Yod-He-Waw-He itu. Oh, Yahweh. Bukan Yahweh loh. Saya tidak mengatakan membacanya Yahweh, tidak. Oh, tidak.
Terus apa? Adonai, Hashem. Seperti itu. Adonai Hashem. Oh, Ya. begitu. Yang menjadi manusia Yesus itu adalah firman. Udah Wah, tuh ya. silakan. Jadi yang jadi manusia itu bukan Tuhan, kata Edis. Ya. Lalu kemudian YHWH itu hanya Bapa saja. Ya, ini pengakuannya seperti itu. Lalu yang kedua latria ya. Jadi peribadatan ya, penyembahan itu ada dua, penyembahan gini ya. Penyembahan itu dari kata proskuneo, tetapi kata proskuneonya ini menunjuk kepada yang relatif atau yang kepada yang absolut. Kalau absolut itu latria. Jadi latria itu hanya kepada Allah saja. Nah, jadi kata Edis, itu latria itu, penyembahan itu bukan kepada Kristus. Nah, ini berbahaya ini. Jadi kalau Yesus Kristus itu tidak diibadati, tidak disembah, berarti ya sudah fix ya bahwa ada juru selamat yang bukan Tuhan gitu. Padahal dalam Betul. kitab suci juru selamat itu pasti Tuhan gitu ya. Kalau Anda baca Tuhan. dalam kitab Yesaya, Anda baca dalam 1 Yohanes 4 ayat 14, itu juru selamat itu pasti Tuhan gitu ya. Makanya dia ada sebelum segala zaman gitu, bukan ciptaan. Jadi kalau pribadinya itu ada sebelum segala sesuatu ada, bagaimana mungkin bukan disebut sebagai Tuhan? Nah, ini parah ini. Parah, ini Ada parah yang- ini parah. Jadi sudah ya logikanya sudah tabula bale ya. Tabola bale, bro. Silakan. Iya. Jadi kalau Kristus itu ya, Kristus Yesus itu bukan Tuhan, maka penebusnya dia bukan Tuhan. Ya, penebusnya dia itu pribadi manusia. Iya. Nah, bagaimana mungkin pribadi manusia yang sama, pribadi manusia yang sama seperti Adam, itu dikatakan itu Penebus. menjadi juru selamat dunia gitu. Ini kan artinya doktrinnya ke adopsionisme nanti konsepnya. Jadi adopsionisme itu diadopsi sebagai ilah gitu ya, sebagai ilah. Ilahnya tidak setara, jadi ilah kecil. Nah, makanya semua bidat diborong ini sama si Edis. Terus kalau ke konsep kristologinya, kalau dia mengakui bahwa Sang Firman itu sudah ada sebelum ciptaan ada, berarti masuknya ke Nestorian nanti terminologinya. Itu suka nggak suka loh. Ini logika dasar aja kalau yang paham term berpikir kristologi bagaimana. Jadi nanti masuknya macam-macam. Nestorian, iya. Nestoriannya tapi jenisnya nanti adopsionisme. Ya. Kemudian nanti ada subordinatnya karena ada ini ya, dibikin hierarki gitu ya. Jadi pribadi betul. Sang Bapa itu hanya Sang Bapa saja yang YHWH. Berarti yang ada dan berdaulat itu hanya Sang Bapa. Berarti Anak dan Roh Kudus itu tidak ada dan tidak berdaulat dalam arti apa? Dalam arti itu diciptakan. Gitu. Keberadaan itu sebagai Otomatis ciptaan. Otomatis karena YHWH itu artinya bukan ciptaan. Bukan ciptaan. Berarti kalau bukan YHWH berarti ciptaan. Gitu. Karena dia mengakui Yesus bukanlah YHWH itu kan. Artinya dia mau mengatakan bahwa ciptaan ini, dia menyuruh seperti, hei ciptaan, turunlah ke dunia ini supaya saya dibanggakan gitu kan. Kan seperti itu ya. Artinya Allah itu bukan kasih lagi. Ya, bukan jadi yang namanya Allah itu kasih atau YHWH itu bukan kasih lagi, tetapi ada hierarki yang memerintah kepada ciptaannya untuk supaya dia dibanggakan, kan gitu. Itu logika berpikirnya sih. Artinya Sang Bapa pernah belum mengasihi siapapun. Kalau Sang Anak dan Sang Roh Kudus itu ciptaan. Nah, betul. Sedangkan dikatakan begini ya, Bapa itu Sang Sumber itu dikatakan Bapa karena melalui Anak. Ya karena ada Sang Putra, makanya Sang Sumber dikatakan Sang Bapa. Dikatakan Sang Anak karena ada Sang Bapa. Jadi tidak boleh Sang Anak itu pernah tidak ada, berarti Sang Bapa itu bukan Bapa tetapi bujang. Bujangan. Jomblo gitu ya. Jomblo. Ya atau bukan jomblo ya, tapi masih bujang gitu. Nah, ini makanya ini penggunaan antropomorfis antara Bapa, Anak dan menunjukkan tentang Roh Kudus ini
Ini menunjukkan tentang relasi kekal Allah ya di dalam keesaannya. Nah, itu tidak bisa kalau dibilang, oh saya tidak menyembah Sang Firman gitu, tapi menyembah Bapa saja. Loh, antara Bapa dengan firman-Nya dengan roh ini kan tak terpisahkan. Bagaimana mungkin kamu bisa memutilasi Bapa saja? Ini sudah hal-hal yang kosmis ini sudah dimainkan oleh si Ed di sini. Ngakunya yang kosmis jangan dibahas. Ini udah ngawur ini dia. Udah memutilasi Allah konsepnya. Bapa saja yang disembah. Berarti pertanyaannya bagaimana kamu menyembah Bapa tanpa firman-Nya dan rohnya? Hebat sekali. Ini orang yang sok tahu besar mulut tetapi isinya nggak ada. Ya kalau nggak terima ayo debat sama saya. Biar makin ini kan nggak berani akan saya lagi. Oh iya, Nah, iya. ini saya ngomong Ternyata terus terang aja. iya, terus terang juga. Namamu nggak ada di sini soalnya, ya. Hanya RK, MP, bom. Nggak ada namamu, bro. Ya kamu nggak dihitung, bro. Istilahnya ya masih di bawah lah. Nama-nama di sini aja yang dihitung, bro, soalnya ya, bro. Tapi kalau mau, bro, dia kalau nantangin mau nggak untuk debat? Sangat mau. Sangat mau ya. Ya ini. Ya, ini supaya dia sadar diri ya. Soalnya kalau ngomong sama orang-orang yang nggak biasa debat, yang masih terbata-bata gitu ya, itu kan kayak sok tahu banget tuh ngomongnya tuh. Ya. Kemudian ketika kemarin diskusi sama saya, itu dia kicep-kicep sampai ini ya, sampai blunder-blunder, sampai mau dikoreksi apa enggak, sampai berantem itu sama Bu Sofi tuh. Berantem. Coba kalian datang ke Bu Sofi, Bu, gimana tuh Edis bilang anak dan Roh Kudus bukan Yahweh, ini bagaimana ini? Coba gitu kan. Itu pasti nanti dia mengakui itu berantem sama Edis. Ini makanya internalnya mereka sendiri yang katanya saling mendukung aja itu nggak satu paham gitu loh. Ini makanya Edis ini bilang lagi Kristus itu tidak disembah, tidak diibadati. Ini sangat-sangat nekat sekali orang ini. Udah ngomong hal-hal kosmis itu. Tes. Jadi kalau kita lihat ini sudah jelas ya. Tapi bro dapat ini dari mana? Ini tahun berapa, bro? Jangan-jangan AI ini. Mau sunat lagi, bro, kalau seandainya ini dibilang AI, bro. Ya, man? Lagi di mute, bro. Aduh. Iya, tadi keputus ya. Jaringanku di sini kurang bagus, bro. Soalnya di RC. Tadi ada pertanyaan, ini AI atau bukan, bro Kiamat? Karena setiap kali kita tunjukin data-data lama itu dibilang bukan, itu bukan dia. Ya, kemudian ini AI, ini kira-kira ini berani dipertanggungjawabkan bahwa ini asli, bro? Yang ngapain, bro? Susah-susah. Itu dari cara ngomongnya aja udah identik kayak begitu kok. Kan teman-teman juga tahu tuh cara Edis ngomong gimana. kan kita hanya nanya, bro, bukan karena setelah kita buka nanti akan dibantah, bro, seperti biasa. Oh, itu palsu, itu AI. Kan seperti itu biasa kejadiannya, bro. Makanya saya tanya, ini berani jamin asli banget apa gimana, bro?